Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mendokumentasikan cara menginstal Dcom DCM4C PACS ya di CentOS 8. Oke, sebelumnya saya udah merangkum karena prosesnya panjang banget, jadi harus dirangkum karena saya sendiri nggak terlalu inget ya, nggak terlalu inget untuk eh, masalah ininya step by stepnya karena emang panjang. Nah, di sini harus disiapin ya satu 108 OpenJDK, kemudian Maven apabila misalnya memang kita eh, kalau misalnya kita memang mau nge-build dari awal, terus DCM4C Secure UI, ini PACS DCM4C-nya yang dia ada untuk UI-nya dia secure, tapi untuk RESTful-nya dia nggak secure. Jadi nggak pakai token. Yang ini secure, yang selanjutnya itu yang secure tanpa UI. Ini berarti dia secure, UI secure, RESTful-nya juga secure. Nah, yang ini yang tidak secure, maksudnya yang tanpa login, tanpa token. Oke, di sini di CM4C untuk yang secure kita membutuhkan keycloak. Keycloak di sini artinya dia keycloak itu buat ini ya, buat apa namanya? Kita sambil jalan ya, berjalan. Keycloak keycloak ini istilahnya server autentikasi. Nah, server autentikasi dia sendiri dan kemudian ada keycloak adapter. Nah, Whitefly ini adalah JBoss, aslinya JBoss. Jadi sebenarnya dia web server, tapi dia khusus buat Java Enterprise, dan terakhir ini OpenLDAP. Kenapa sih ada OpenLDAP? Karena di CM4C yang saat ini yang terbaru di 5226 ini dia settingannya itu dia basisnya LDAP semua. Nah, ini yang emang agak-agak berat ya, yang agak-agak sedikit orang yang belum bermain LDAP agak-agak sedikit bingung ya, agak sedikit gimana gitu. Saya juga sama, kadang udah lupa. Dulu pernah main LDAP agak lupa juga. Nah, dan jeleknya lagi di CentOS 8 itu LDAP itu di dia tidak di apa namanya dia tidak di tidak ada dalam package-nya dalam CentOS. Oke, mulai ya. Oke, di sini saya punya yang namanya eh yang namanya virtual di sini khusus buat Dcom. Kemudian ini saya ini, nah di sini saya langsung aja. Di sini saya punya virtual yang untuk kita jadikan PACS DCM4C-nya. Ini 9 dengan IP-nya 149 dan ini masih root, belum saya kasih home atau servernya belum ada atau belum ada home-nya. Oke, langsung aja ya, biar cepat. Oke, kita nah literaturnya ini dari sini. Kalau misalnya kita lihat di literatur, nah ini udah ada, sudah saya ini juga. Kita pakai DCM Arclight, dan dari sini kalau misalnya kita baca dari sini, yang kita butuhin itu seperti ini. Berhubung kita pakai PostgreSQL, karena PostgreSQL kita buat defaultnya emang PostgreSQL, dan PostgreSQL itu emang yang masih gratis untuk saat ini, masih free ya. Nah, ini yang di SourceForge nya tinggal kita download binary-nya, dan saat ini yang terbaru keluaran tahun 2020 Oktober 16, dia di 5226. Oke, dan satu lagi di sini saya punya yang sudah terdownload, jadi saya biar nggak lama, ini saya punya yang, nah ini master yang DCM4C yang sudah saya download, yang sudah saya rangkum. Oke, yang saya butuhin, yang kita butuhin nanti dalam penginstalannya. Dan emang ini agak banyak juga ya. Oke, langsung mulai aja. Ini saya agak contek-contekan juga karena emang lumayan. Oke, nah pertama kita bikin IP, dibikin on boot, yes, dan starting juga boleh. Nah, kemudian kita pastiin kita sudah terinstall yang namanya Vim, mallocate. Ini yang biasa saya pakai. Vim, Netus, Star, April Release, sama mallocate. Nah, ini udah saya install juga. Terus saya juga upgrade atau update, sama aja, itu juga bisa. Ini juga sudah ya, karena emang untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya udah saya ini, jangan lupa di upgrade ya. Nah, terus kemudian ini ada yang lupa karena kita pakai zip. CD master pakai zip, kita install zip. Jangan lupa kita untuk install zip. Oke, dan ini juga sudah terinstall.
Oke, bahan-bahannya sudah semua. Kemudian baru kita buat yang namanya home server atau user server. Saya biasa pakai user server dengan directory home-nya itu ada di home server. Oke, nah kemudian kita cek di home. Di sini udah ada server. Oke. Nah, kita sudah masuk di dalam home directory servernya. Kemudian kita bikin passwordnya, password untuk server. Oke, untuk user server saya taruh secret karena emang di awalnya di defaultnya secret, saya anggap kita bikin semuanya secret. Oke. Sudah. Kemudian setelah daripada itu saya exit dulu ya. Saya exit, saya masuk dengan user server. Oke. Salah. Oke, dah. Kita sudah di home server di sini sebelum kita clear. Oke. Oke ya. Kemudian saya biasa buat yang namanya master dan program. Jadi di sini di master saya taruh semua masternya, di program saya install semua aplikasinya. Jadi ada Java, semua ada di situ. Java, Whitefly, semua kita taruh di program. Karena untuk bisa manual saya lebih senangnya di program, nanti terserah nanti teman-teman mau di mana. Yang penting jangan sampai lupa ada di mana. Oke? Oke. Kemudian setelah itu saya copy semua di sini di step 1 yang pertama, download semua file master yang dibutuhin, kemudian taruh di home server. Oke. Nah, kemudian diekstrak. Oke. Nah, di sini saya akan bagi ya. Saya ada di download master. Oke. Ini masternya, master yang kita butuhin yang tadi saya tunjukin. Oke, saya cscp -l server dengan IP-nya 192.168.0.149 di home server master. Oke, saya -l bintang. Artinya bintang, saya akan copy semua file dan folder yang ada di sini secara rekursif ke dalam ini rekursif ya, ke dalam server ke IP dengan alamat 192.168.0.149 dan menggunakan user server di direktorinya partnya home server master. Oke, setelah kayak gini kita enter. Nah, dia minta passwordnya. Oke, nah ini sambil copy ya. Oke, sambil copy di sini kita cek, di sini ada di master kita. Oke, masih gerak dia. Oke, di sini baru ini, baru open JDK yang terinstall, yang tercopy. Oke, kita menunggu agak lama ya. Oke, nah sini sudah ada beberapa. Oke, saya masuk ke program. Nah, dalam program ini saya akan unzip semua yang ini, PSQL secure, PSQL secure UI yang secure dengan DCM4C yang biasa. Oke, kita unzip ya satu-satu. Dan keycloak ini juga saya zip, yang unzip 1, 2, 3, 4. Ini kita unzip yang ada di kita ada di program ya, di wilayah di partnya di program ya. Kemudian kita unzip titik-titik up1 level master kita DCM4C dot ini dulu secure UI zip. Oke, dia akan terbentuk. Kemudian unzip
master dcm4c /secure.zip. Oke, sudah ada dua folder, yang biasa dan secure dan secure UI. Kemudian saya ambil ya, kita unzip yang biasa. Oke, nah sekarang udah ada 3 di sini, 1 2 3, 1 2 3. Oke, yang ini saya exit ya supaya agak lebih lega. Oke. Nah, kemudian saya cek lagi apalagi yang zip di sini. Oke, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang tinggal ini. Ini satu sama keyclock adapternya satu. Keyclock master ya. Sorry keyclock master yang ini sama yang whitefly. Ini sama ini, dua lagi. Oke. Kita unzip master keyclock 1102 zip. Oke. Keyclock sudah. Kita cek lagi unzip master keyclock master. Oke. Jadi ada 1 2 3 4 5. Oke. ls kita cek lagi yang masih diekstrak. Oke, ini OpenJDK. Kita ekstrak OpenJDK. Ntar min zxpf. Saya biasa pakai min zip extract x extract v verbose f file kalau nggak salah ya. OpenJDK. Oke, terus kemudian kita cek lagi ya masternya apa ya, belum diekstrak. Ini 1, ini sudah, ini nanti, ini sudah, kita nggak pakai Maven dulu. Nah, open LDAP kita nanti dulu, langsung white file nya kita copy, kita ekstrak. Jadi kita min zxpf master whitefly 20 final. Oke. Lagi jalan. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa folder. 1 PSQL, DMC4C PSQL yang biasa, yang secure dan yang secure UI. Ada JDK, ada keyclock, ada keyclock master, ada whitefly. Nah, terus kita ini ya, kita ambil kita rename biar gampang. Untuk JDK kita ganti Java biar gampang nantinya untuk partnya. Untuk keyclock 11 ini kita ganti keyclock biar gampang. Kemudian untuk whitefly kita rename menjadi whitefly aja. Oke. Jadi sekarang yang sudah ada adalah PSQL. Jadi ini masternya DCM4C yang PSQL biasa, secure sama secure UI, Java, keyclock master, whitefly. Oke ya. Nah, di sini kalau misalnya kita step 1 kita udah download semua, terus kita ekstrak, terus kita di sini saya bikin dokumentasinya, rubah folder biar gampang, namanya biar nanti settingnya. Terus kecuali yang keyclock adapter ini kita nanti buatnya, nanti kita akan balik lagi. Kemudian setelah itu kita install Postgre. Nah, Postgre yang kita install di sini Postgre 12 ya. Ini saya copy. Yang kita install tuh yang ini. Karena defaultnya si CentOS 8 itu dia PostgreSQL. Pada saat kita diinstal PostgreSQL dia versi 10. Itu default. Nah, sedangkan kita upgrade, kita langsung yang terbaru itu kita pakai yang 12.
di versi 108. Sebenarnya di tanggal sekian sudah ada versi 13, cuma ya mendekati updatean lah, tipis-tipis lah. Oke, jadi kita biar nggak terlalu banyak ketinggalannya. Oke, dokumentasi sambil kita nunggu dokumentasi saat ini kita buat di hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan yang kita pakai tuh CentOS 8, versinya itu 5226. Whitefly-nya yang kita pakai itu S22. Wow, sekarang sudah 22. Saya cancel aja ya. Rata-rata Whitefly itu sebenarnya di sini Whitefly ini saya baru tahu kalau udah ada yang versi 22. Tapi sama aja, plus minus akan sama sih sebenarnya. Dia hanya beda-beda ini aja, tipis-tipis saja. Jadi sebenarnya Whitefly ini adalah sebenarnya dia itu JBoss buatan dari Red Hat. Dia itu web application server yang asal muasalnya itu namanya itu JBoss. Nah, hanya dia buat yang versi yang open source-nya kalau nggak salah itu namanya Whitefly. Oke. Nah, di sini pada saat kita balik lagi ke drive modul list PostgreSQL, di sini ada yang namanya default-nya itu 10. Nah, yang kita mau incer adalah versi 12. Oke. Nah, pada saat kita sudah di sini, nah ini biar agak saya turunin biar kelihatan di sini ya. Nah, baru kita misalnya di sini DNF, dan kita reset modulnya DNF modul, reset PostgreSQL. Sorry, pakai usernya user server, kita ganti pakai user root, DNF modul reset PostgreSQL. Artinya dia akan mereset PostgreSQL-nya, kemudian kita mengaktifkan modul enable PostgreSQL dengan versi yang ke-12. Nah, setelah kita sudah aktifkan, dia tanya apakah ini yang akan mengenable PostgreSQL yang versi 12. Kita yes. Oke. Kemudian baru kita install PostgreSQL server. Kita download. Ini tergantung nanti dari koneksi internet ya. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya agak lambat juga, tapi kalau cepat ya cepat juga, tergantung karena kita rata-rata CentOS kalau misalnya install packagingnya dia pasti akan download ke repo. Oke. Nah, setelah misalnya sudah terinstall, ini nanti di sini ada namanya setup PostgreSQL dengan initdb. Dia hanya inisialisasi aja, kemudian kita baru bisa PostgreSQL setup min initdb. Oke, dia inisialisasi database-nya di var pgsql data. Oke. Kalau misalnya kita lihat, kita di var lib, kita masuk ya pgsql. Nah, di sini kita masuk lagi data. Nah, di sini konfigurasinya di sini, datanya juga di sini. Sekarang kita rubah yang namanya pghba.conf. Nah, pghba.conf ini dia adalah konfigurasi untuk role atau permission ya. Jadi atas nama siapa, dari mana yang boleh masuk atau yang boleh akses PostgreSQL-nya. Saya buka di sini ada 2, ada 3 ya. Oke, ada 2 aja. Yang pertama untuk kita buka akses ke host itu ke semua, tapi dengan koneksinya 192.168.0.0. Jadi yang networknya 168.0.0 dengan netmask 24.255.255 itu kita kasih akses. Ini pun sama. 3 juga sama. Jadi tergantung nanti maunya di networknya masing-masing
networknya apa yang dipakai, network 0 192.168.0 atau 192.168.3. Ini saya kasih MD5, di sini pun saya kasih MD5, host all nya juga di sini saya kasih MD5. Oke, ini biarkan ini peer dulu atau ident. Oke, kita cek dulu ya. Udah. Kemudian kita PostgreSQL.conf nya kita edit untuk dia, karena defaultnya tuh dia listen address-nya ke localhost, ke dirinya sendiri. Nah, supaya untuk uji coba kita pakai supaya dia bisa diakses oleh listener address-nya ke semua. Oke. Terus setelah itu baru kita buka firewall. Nah, di sini ada firewall. Nah, min zone public. Kenapa public? Karena defaultnya 108 zona. Jadi kalau firewall itu ada beberapa zona. Kalau di 108, satu zona public, ada zona lupa saya ada apa ya, dan bisa kita buat zona sendiri. Nah, defaultnya itu tapi zonanya public. Nah, kita kasih add service untuk supaya firewallnya bisa kebuka. PostgreSQL permanen, artinya pada saat kita kasih permanen, pada saat kita reboot dia sudah otomatis aktif, maksudnya firewallnya udah dibuka. Kemudian supaya kita firewallnya aktif, maksudnya reload, mengaktifkan perubahan, kita pakai firewall cmd min reload. Oke. Setelah itu baru sistem CTL enable min now, itu sama aja min now PostgreSQL. Artinya kita pakai sistem D mengenablekan service PostgreSQL now itu saat ini aktif. Jadi sama aja dengan dua perintah ini, sistem HTTL enable PostgreSQL. Kemudian setelah itu baru di start. Jadi dua perintah ini bisa dijadikan satu dengan sistem enable min now PostgreSQL. Oke, nah kita cuma tinggal cek Postgre. Nah, dia udah aktif. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita rubah password. PostgreSQL ya. su postgres. Kemudian kita PSQL, kita masuk, kita alter user Postgres with password. Ini saya pakai with password secret. Ini saya pakai perintah tahun-tahun waktu masih PostgreSQL 7 ya. Tapi masih oke lah, masih bisa masih bisa dieksekusi oleh PostgreSQL yang versi saat ini. Oke. Ini sudah, password sudah berubah, kita quit, kita exit. Nah, sekarang kita create db min h localhost min u dengan jadi kita membuat db dengan min h itu localhost, dengan hostnya itu di localhost, dengan user Postgre namanya, PACS. Oke, di sini error. Kenapa? Karena salah, autentifikasinya salah, berarti PGHBA-nya kita rubah dulu ya. Oke, PGHBA ini untuk lokal kita ganti aja MD5. Untuk host al di sini juga sama, kita ganti aja MD5. Oke, kemudian sistem CTL restart PostgreSQL. Oke. Kemudian baru kita create db min h localhost min u Postgres dengan user Postgres namanya PHPACS. Kita kasih si passwordnya. Oke. Masuk. Oke. Nah, ini 149 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita buka di sini 149, kita misalkan
Kita buka PG admin. Oke, kita buka PG adminnya. Oke, ini saya naikin dulu ya. Oke, yang atas ini propertinya saya ganti 149. Saya save, kemudian saya coba, saya masukkan passwordnya. Nah, di sini PHCS sudah terinstall. Oke, di sini PHCS sudah terinstall, sudah oke. Udah. Nah, oke, selanjutnya dari sini, nah kita inisialisasi DB ini sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan tutorial yang ada di sini. Ini pada saat kita masukin inisialisasi database PostgreSQL, di sini sudah, ini sudah, baru kita bikin ini. Oke, kita create table sama indexnya. Oke, nah di sini sudah saya rangkum juga PSQL sampai sini karena emang agak sedikit beda. PSQL minha localhost untuk database PHCS, usernya Postgres, home server, DCM4C. Di sini kita boleh milih yang mana. Di sini ada 3, kita ambil yang biasa aja, yang PSQL, sama aja dia. SQL dot create PSQL. Nah, oke, dia create table, udah create sequence, kemudian lagi kita buat create fk index SQL. Oke, dia bikin, terus kemudian create case incentive index SQL. Oke, udah, ini udah semua, 1, 2, 3 ini udah semua. Nah, untuk PostgreSQL ini udah sampai sini, udah tinggal running aja. Yang penting database PHCS, usernya kita pakai Postgres, nanti terserah boleh pakai apa aja, dengan passwordnya adalah secret. Jadi 3 parameter itu yang akan kita pakai. Oke ya. Nah, sekarang habis itu kita baru install Java secara manual. Di sini pun saya sudah bikin juga instalasi Java-nya secara manual. Pertama kita udah download OpenJDK-nya. OpenJDK-nya kita ekstrak ke program, kita rubah jadi Java. Kemudian kita buat symbolic link, kemudian kita update alternatif, kemudian kita buka ke bus RC-nya, kita set Java home-nya di server home program Java. Oke. Nah, di sini saya senangnya di home server program Java. Jadi agak manual banget. Kenapa? Karena pada saat ada perubahan Java, kalau saya pribadi saya cuma download Java yang terbaru, saya ekstrak. Setelah saya ekstrak, saya cuma tinggal, saya cuma tinggal rename folder Javanya, udah langsung main semua. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ini Java sudah terinstall. Java sudah terinstall, baru kita bikin symbolic linknya. Oke, symbolic linknya di sini ada di user bin supaya bisa diakses. Oke, di user bin. Nah, kita kalau misalnya mau ngecek di sini karena udah copy paste kan, Java bin Java di user bin. Kita bikin symbolic link. Kalau misalkan ada simbol linknya Java di user bin, maka si perintah Java itu, file executable Java itu bisa diakses dari semua, dari semua dan oleh semua user, dari semua tempat oleh semua user. Oke, kita enter. Udah, sudah itu baru kita alternatif biar Abdul install di etc alternatif Java dengan nama Java home dengan part Javanya di mana, program Java bin Java dengan prioritasnya 80. Oke, sudah.
Kemudian kita tinggal cek dari sini Java min, tinggal tap aja Java min version. Oke, di sini sudah masuk OpenJDK-nya. Kemudian supaya clear kita masuk ke etc. Nah, kita masuk di sini, kita edit yang namanya basrc. Vim basrc. Kita taruh paling bawah. Nah, kita taruh path-nya di sini. Kita taruh path-nya sama Java home-nya di sini. Di sini saya copy ya, biar cepat ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, nah di sini yang penting path ini masuk apabila ada directory home server. Apabila ada directory home server Java program, maka export Java home itu variabel Java home dengan di home server program Java dengan terus kita tambahin pathnya home server Java home server program Java bin. Nah, jadi semua yang ada di daerah Java bin akan masuk ke path. Oke, kita right quit. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita disable shell Linux. Kenapa disable shell Linux? Di sini udah saya masukin juga disable shell Linux. Itu disable shell Linux itu ada di etc sysconfig etc di shell Linux ya. Nah, itu. Dia ada di config-nya. Kita cuma tinggal vim config. Nah, di sini kita disable. Kenapa sih kita disable? Karena sebenarnya bisa nggak pakai disable, cuma jujur nyetingnya sakit, tambah lama lagi. Kita disable dulu. Nah, kenapa harus disable atau dibeginikan? Nah, terus kita reboot supaya shell Linux-nya jalan. Kita reboot ya. Oke. Kenapa sih shell Linux-nya harus didisablekan? Karena gini. Karena pada saat kita install Whitefly atau kita install JBoss, di sini kita yang diinstal itu ada dua, satu Keycloak, satu Keycloak itu Whitefly juga dalamnya. Jadi Keycloak itu adalah aplikasi yang berada di dalam Whitefly. Nah, Whitefly itu adalah web server. Nah, sedangkan DCM4C pun kita install di dalam Whitefly, di dalam capung ya. Nah, dua-duanya ini masing-masing punya port. Nah, portnya itu nggak lazim. Nah, kadang nanti kita itu akan merubah port sesuka-sukanya kita. Jadi supaya bisa ada dua Wi-Fi jalan berbarengan, atau gimana caranya kita bisa memakai yang tidak lazim itu bisa ditoleransikan oleh si CentOS. Oke, kita ya. Sekarang kita connect lagi. Ini shell Linux-nya sudah. Nah, pada saat kita ngerubah shell Linux itu dipastikan kita harus reboot, harus restart PC ya. Kenapa? Karena shell Linux akan aktif, perubahan shell Linux akan aktif apabila si CentOS 8 itu di restart gitu loh. Nah, itu biasanya sekali lah gitu, seperti itu. Dia kalau misalnya belum di restart dia nggak mau. Oke. Nah, di sini sudah oke. Nah, di sini yang sudah di sini kita sudah melakukan yang bahan-bahannya yang sudah kita yang khusus buat untuk instalasi Dcom. Contohnya kita sudah install Java, sudah install tools-toolsnya, sudah ada, kita masukin juga aplikasi master aplikasinya. Berikut juga kita sudah install Postgre-nya, udah install inisiasi DB-nya. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di PG admin-nya tadi yang kita sudah mengeksekusi ini, kita bisa lihat, kita bisa cek di sini dengan PHCS, kita refresh dulu ya. Nah, kita lihat skemanya. Nah, di sini akan terlihat ada tabel-tabelnya, ada 38 tabel. Oke. Kemudian di sini ada beberapa sequennya akan kelihatan nanti. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi DCM4C sudah menyediakan seperti itu. Oke, berhubung kamera saya rusak, sedap kamera saya rusak. Nah, selanjutnya nanti selanjutnya di video selanjutnya kita potong dulu karena sudah 30 menit, dan di video selanjutnya kita akan menginstalasi LDAP. Karena untuk men-setting Linux-nya aja lumayan, untuk ini sudah sampai di 30 menit ke atas durasinya. Jadi kita potong di
selanjutnya ya di instalasi Open LDAP di video selanjutnya. Oke? Sampai segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.